mereview buku yang berjudul Filosofi. Bukunya seperti ini. Nah, Filosofi ini adalah buku novel tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Sophie. Jadi filosofi di sini tuh bukan tentang buku filsafat dan filosofinya itu bukan, tapi hanya tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Sophie. Buku ini dikarang oleh Nuryanto Gracia. Buku ini tuh pengarangnya Nuryanto Gracia. Kalau genrenya tuh apa ya? Genrenya tuh tentang romance ada, tentang family juga ada. Nah, di chapter ke-7 ini adalah tentang kekayaan. Di sini diceritakan kalau kekayaan atau harta itu seperti kendaraan, yaitu untuk mempermudah perjalanan hidup. Kalau enggak ada kendaraan, masih ada kaki. Jadi berjalan kakilah dan nikmatilah hidup. Di sini juga diceritakan kalau Sophie itu kalau kita menjadi seseorang yang kaya itu nggak boleh sombong, dan seseorang yang walaupun menjadi seorang yang maaf istilahnya miskin itu juga tidak boleh berkecil hati. Jadi kaya dan miskin itu sama saja. Seperti kemiskinan itu bukan sebuah kesalahan. Lalu yang saya suka dari buku ini tuh ringan sekali, bacaannya tuh ringan, terus kalimatnya tuh enggak yang berat-berat, itu enggak. Terus setiap halaman itu kayak enggak full text gitu loh. Berbagai pelajaran hidup seperti memahami arti hidup, kita tak harus berguru pada seorang suhu untuk menjadi seorang, kita bisa belajar lewat diri sendiri. Juga di sini tuh ada tentang cinta, doa, terus juga menghadapi masalah hidup dan penyesalan. Semua itu tercatat rapi di dalam buku ini tiap chapter. Jadi tiap chapternya itu membahas bab yang berbeda. Di sini juga tokoh seorang Sophie ini mengajarkan kita bagaimana menikmati hidup pada setiap detiknya, memberi arti dan makna kebahagiaan sebagaimana yang kita cita-citakan. Pokoknya buku ini tuh penuh dengan pelajaran hidup. Juga bahasanya tuh enteng sekali. Ada sebuah pesan, conclusion-nya, jagalah cinta yang kita miliki agar tidak hanya menggebu-gebu pada awalnya saja, tapi juga sampai akhirnya nanti. Pokok seperti itu. Terus chapter kedua juga ada, chapter berikutnya juga ada. Jadi buku ini tuh setiap chapter tuh kayak ada conclusion-nya, jadi memberi kita sebuah pesan, sebuah value agar kita bisa memaknai hidup itu lebih untuk bersyukur. Seperti itu sih. Diri sendiri dengan cara yang Allah suka. Masya Allah, mantap teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Di agenda tadi sudah ada review buku Pemeran ya, nama komunitasnya kita Pemeran. Dan Instagramnya, Masya Allah, ini khusus anggotanya dari Pemeran. Senang sekali, semoga ini jadi ajang silaturahim kita, izin sharing-sharing bareng teman-teman gitu ya. Dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah langkah-langkah kebaikan yang kita ikhtiarkan, salah satu bentuk cinta kita pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu juga mengikhtiarkan kebaikan. Semoga ini memang jadi wasilah, menjadi jalan kebaikan yang kita ikhtiarkan dalam rangka mencontoh Rasulullah, menebarkan kebaikan seperti yang Rasulullah lakukan bersama para sahabat. Boleh panitia bantu share screen. Mohon maaf ya, tidak pakai laptop karena laptopnya belum bisa diajak kerjasama untuk Zoom ya. Jadi pakai HP dulu. Oke. Nah, dari teman-teman panitia Pemeran, kita akan membahas tentang perempuan dan peradaban ya. Oke, teman-teman jangan lupa senyum. Nanti perlu kita catat yang bisa kita ambil hikmahnya.
dari apapun nanti, baik dari isi materinya atau apapun yang terjadi nanti. Silahkan dipetik sebanyak-banyak hikmah ya teman-teman. Lanjut slide-nya. Apa yang terpikir dalam benak teman-teman? Kalau misalnya kita mau bahas peradaban perempuan nih, apa yang terpikir di dalam benak teman-teman? Ada yang mau? Itu memiliki andil yang sangat besar dalam membangun peradaban karena seperti yang telah kita sering dengar kalau madrasah utama seorang anak, madrasah pertama itu adalah ibu. Dan ibu itu pasti seorang perempuan. Jadi kayak ya memang untuk membangun sebuah peradaban yang bagus, perempuan yang bisa mendidik anak itu akan menciptakan peradaban yang bagus juga gitu. Masya Allah. Oke. Barakallah, jazakillah khair. Udah lengkap aja. Kayaknya Vira pulang aja nih, udah tahu sepertinya semua. Insya Allah enggak ya. Ya, kita next bahas dari awal dulu. Boleh next. Nah, seperti yang kita tahu, peradaban perempuan itu perempuan itu sudah lama, sejak zaman Siti Hawa gitu ya, sejak zaman Nabi Adam dan Hawa itu sudah ada perempuan. Kalau kita bahas sejarah peradabannya, rata orang itu akan membahas tentang peradaban zaman Yunani, zaman Romawi kuno gitu ya, zaman sebelum lahirnya Islam. Nah, di zaman sebelum Islam itu, zaman peradaban kuno, itu rata-rata perempuan mendapat kedudukan yang rendah. Kalau teman-teman belajar sejarah barangkali atau ada yang pernah nonton film, Vira dulu kayaknya pernah nonton film kayak zaman-zaman kerajaan Yunani kuno, kalau nggak salah judulnya tuh Gladiator. Ada yang pernah nonton nggak? Jadi dalam film-film kuno itu, kalau teman-teman ada yang pernah nonton, rata-rata memang perempuan itu dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai ya yang lebihnya itu memang pemuas nafsu bagi laki-laki. Kedudukannya rendah, atau ada yang menjadikannya kasta kedua setelah laki-laki, atau bahkan di kepercayaan orang-orang zaman Romawi, Yunani itu ada yang menganggap kayak perempuan sebagai titisan setan gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak seperti itu? Jadi perempuan itu hina banget. Ada yang menganggap perempuan sebagai sarana dosa laki-laki gitu. Ada yang ya memang perempuan itu membuat dosa dan lain sebagainya. Makanya perempuan menjadi sangat hina gitu di peradaban kuno dahulu. Banyak yang menganggap rendah kaum perempuan. Nah, kalau kita bahas lagi sejarah peradaban Islam, di sanalah derajat perempuan mulai diangkat gitu. Di mana di dalam Islam perempuan itu sangat dimuliakan gitu. Mulai dari kedudukan seorang ibu, yang mana ibu adalah perempuan, belum lagi tentang bagaimana Allah mensyariatkan aturan-aturan kepada perempuan, semisal memakai hijab, itu kan Allah bilang dalam Al-Quran bahwasanya itu untuk menjaga agar perempuan itu mudah dikenali dan agar dia terjaga dan terlindungi. Nah, seperti itulah bagaimana Islam itu sangat memuliakan kaum perempuan. Nah, dan juga di zaman Rasulullah ya dan para sahabat, nampak jelas bahwasanya tokoh-tokoh perempuan itu adalah tokoh-tokoh yang nantinya akan membuat peradaban Islam menjadi semakin keren gitu karena adanya tokoh-tokoh perempuan tadi. Di next ya. Nah, ini ada ayat yang disampaikan oleh bukan ayat. Ada perkataan, ini kalau nggak salah bukan hadis ya, tapi ini adalah perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya memang seperti yang disampaikan sama Teh Nisa tadi, Madrasatul Ula, jadi ibu itu adalah sekolah pertama. Jadi kalau kita mempersiapkan seorang ibu, maka kita akan mempersiapkan, berarti kita telah mempersiapkan generasi terbaik bagi suatu bangsa tersebut. Memang relate yang bener banget gitu. Coba teman-teman bayangin, kalau perempuan itu terjaga gitu, dia itu paham tentang agama, dia tahu tentang bagaimana dia berkedudukan, apa yang seharusnya dia buat, terus dia mengerti sebagai perannya sebagai perempuan itu apa, dan dia akan menjadi seorang ibu nantinya. Perempuan itu yang akan melanjutkan generasi gitu ya. Dan dia yang akan melahirkan, dia yang akan menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya yang sangat berperan penting dalam pendidik. Coba kita bayangin kalau semua perempuan itu terdidik. Tentu generasi yang dilahirkannya juga bukan generasi yang main-main gitu, bukan generasi sembarang generasi. Dan kalau sudah generasi yang bagus, hanya generasi-generasi yang bagus yang terakhir,
tentu peradaban itu akan jadi peradaban yang sangat keren gitu. Makanya memang seorang perempuan itu harus banget dijaga. Kalau kita ingin membentuk suatu peradaban, kita bisa lihat dari gimana sih ibu-ibunya, gimana sih perempuan-perempuan yang ada di sana. Dan kalau misalnya kita mau mempersiapkan peradaban yang ke depan, kita juga bisa dengan mempersiapkan calon ibu-ibu di masa depan, gitu. Dengan cara mempersiapkan generasi perempuannya yang masih kecil. Bahkan kata salah seorang ustazah ya, mempersiapkan seorang anak itu, mendidik seorang anak itu sudah dimulai dari sejak ibunya dilahirkan. Jadi mendidik seorang anak itu dimulai dari sejak ibunya dilahirkan, bukan sejak dia dilahirkan, bahkan sampai bukan sejak dia dalam kandungan, bukan sejak memilih ayahnya, enggak, bahkan lebih lama dari itu. Jadi mendidik seorang anak itu sudah dimulai dengan mendidik ibunya gitu. Sudah dimulai dengan mendidik kecil ibunya bagaimana, remaja ibunya bagaimana, dewasa ibunya bagaimana, sampai nanti ibunya juga keluarga dan mengandung dan melahirkan dia. Itu semua sangat berpengaruh kepada generasi, berpengaruh kepada pola pikir anak. Bagaimana nanti anak itu akan menjadi sosok pribadi seperti apa. Ya, segitulah kita harus memperhatikan bagaimana sih seorang gitu, seorang perempuan atau seorang calon ibu itu. Ya. Ini kata Ustadz Omar Mita, jadi pahlawan hitam itu tidak jauh dari pemilik rahim yang taat kepada Allah. Makanya perempuan tadi, kalau ingin membangun peradaban yang gemilang, peradaban seperti yang kita harapkan teman-teman, atau istilahnya kita mendambakan kebangkitan gitu. Nah, kita tuh harus memperhatikan rahim-rahim atau ibu-ibu yang nantinya punya rahim yang akan melahirkan anak-anaknya. Karena generasi Islam terbaik itu, generasi Islam yang baik di masa depan itu tidak akan lahir dari ibu-ibu yang jauh dari Allah gitu. Tidak akan lahir dari ibu-ibu yang remeh-temeh, kerjanya main-main, masih sibuk rebahan. Nah, kalau kita lihat generasi Islam sekarang, kita sepertinya berharap jauh. Apakah benar generasi setelah kita ini akan jadi generasi kebangkitan Islam gitu? Karena kita bisa lihat ibu-ibu sekarang bagaimana. Nah, itu menjadi PR kita semua. Kalau kita ingin generasi setelah kita itu menjadi generasi terbaik Islam, maka kita harus perhatikan generasi kita yang akan menjadi ilmu untuk generasi setelah kita. Mungkin generasi yang ada sekarang ya, kita tidak bisa menjudge juga gitu bagaimana generasi, terutama di negeri ini, generasi sekarang itu seperti inilah nyatanya gitu. Kita mungkin belum bisa mengubah, kalau kita ya bisa sebenarnya kita bisa mengubah dengan apa yang kita bisa secara bertahap. Dan kita juga bisa gitu, yang paling bisa itu kita dengan mengubah generasi sekarang agar nanti menjadi ibunya tuh jadi lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi kalau ingin merubah generasi itu sangat baik dan sangat bagus kalau kita mulai itu dengan cara mendidik yang kecil-kecilnya. Mulai dari menjaga calon-calon ibunya, menjaga calon-calon orang tuanya, agar di generasi mendatang itu mereka melahirkan generasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh agama kita gitu ya, oleh negara kita. Next ya, seperti yang diceritakan tadi teman-teman, bahwasanya di zaman Rasulullah dan para sahabat itu kita mendengar banyak sekali kisah tentang sahabiat perempuan-perempuan peradaban di masa lalu yang berperan sangat penting dalam kebangkitan dan kejayaan Islam. Itu sangat banyak. Kalau teman-teman baca buku Sirah Sahabiyah itu banyak banget, lebih dari juga berapa sahabat gitu ya. Kira pegang bukunya tadi mana? Jadi itu sangat banyak sahabat. Itu baru sahabat yang bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Dan itu dikisahkan. Misalnya ini ada beberapa contoh. Ada yang pertama ada Ibunda Khadijah gitu. Yang dimana Ibunda Khadijah ini terkenal dengan sosok yang sangat menyokong dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ya ketika Rasulullah datang dalam keadaan takut, Khadijah dengan hangatnya menyambut dan menyelimuti, itu cerita yang paling terkenal ya. Belum lagi ketika Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah, dari mulai yang kaya raya, sangat kaya gitu. Istilahnya perempuan wanita karir banget, uangnya banyak, bangsawan di kalangan bangsa Arab. Sampai nanti hartanya semua diserahin sama Rasulullah. Bahkan ketika ada pemboikotan kepada kaum muslimin, itu Khadijah ikut ngerasain gimana kelaparannya gitu. Nggak ada makanan. Karena hartanya udah habis untuk memperjuangkan pergerakan Islam. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, ada yang menceritakan bahwasanya Ibunda Khadijah berkata kepada Rasulullah gitu, "Wahai Rasulullah, sekiranya aku nanti sudah tidak hidup lagi, sudah meninggal,
sekiranya nanti umat muslim membutuhkan sesuatu dariku gitu lagi, sekalipun itu hanya tulang belulang gitu ya, silahkan digali kuburku dan pakai tulang belulangku untuk kebaikan dakwah Islam gitu ya. Kurang lebih yang katanya seperti itu intinya. Beliau sampai menyerahkan seluruhnya, bahkan mati pun beliau pokoknya apa yang bisa serahin buat kebaikan dan kemajuan dakwah Islam. Itulah sosok perempuan di zaman Rasulullah yang menjadi salah satu alasan ya, atau istilahnya itu penyokong dakwah Islam gitu, membuat peradaban Islam itu semakin jaya. Bahkan Rasulullah masih mengenang sosok Khadijah sampai beberapa tahun setelah beliau wafat, sampai sudah beristri yang lain gitu. Rasulullah tetap mengenang bagaimana Khadijah itu mendukung Rasulullah di saat orang lain dijauhin, beriman kepada Rasulullah saat orang lain tidak percaya gitu, menyokong dakwah Rasulullah, menyemangati Rasulullah saat orang lain tidak mau gitu, saat orang lain banyak yang mengucilkan Rasulullah SAW, Khadijah yang selalu berada di sisi Rasulullah. Begitulah sosok perempuan peradaban yang membuat dakwah Islam itu semakin jaya gitu ya. Belum lagi di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya jelas banget lah bahwasanya dalam Islam itu kita tuh memang diakui perempuan maupun itu manusia, kita tuh memang beda-beda teman-teman. Seperti yang teman-teman sadari ya. Sekarang kita juga nampak kita tuh beda-beda. Ada yang suka, misalnya ada yang suka ngomong, ada yang tipe pendiam, ada yang suka nulis, ada yang geraknya dengan yang ini, dengan yang itu. Itulah membuktikan, kita bisa lihat dari kisah sahabat gitu, si kisah Rasulullah dan para sahabat, kita bisa lihat teladannya dari para sahabiah. Sahabat perempuan Rasulullah itu juga beda-beda gitu, selayaknya kita sekarang gitu. Ada yang keren dengan bagaimana dia entrepreneurnya, berdagangnya. Ada juga nih sahabat yang keren dengan bagaimana ketubuhannya. Mungkin teman-teman pernah dengar Sumayyah binti Yasir ya. Sumayyah keluarga Yasir, bukan binti Yasir. Sumayyah binti siapa ya? Ini salah sepertinya. Keluarga Yasir, di mana ada Ammar bin Yasir, ada ayahnya Yasir, ada Sumayyah binti, mohon maaf teman-teman sudah lupa. Ada Sumayyah, terus ada suaminya Yasir, terus ada nanti anaknya Ammar bin Yasir. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, di mana dia teguh menjalankan syariat Islam. Ketika ketahuan beliau seorang budak dengan suaminya, ketika ketahuan keimanannya, bahwasanya beliau telah mengikuti ajaran Rasulullah, itu sampai ditelentangkan di atas pasir, tangan kakinya diikat, terus ditarik. Itu kalau kita baca sejarahnya sampai merinding banget, kayak kalau ngebayangin, Allah kalau aku di sana nggak tahu lah apa yang terjadi gitu, apakah kita bisa sekuat Sumayyah. Itulah gambaran perempuan kuat di zaman Rasulullah yang membuat Islam itu juga, walaupun beliau nanti meninggal, tapi beliau menjadi teladan bagi yang lain gitu, untuk memegang teguh prinsip keislaman gitu, yang membuat anak beliau juga menjadi yakin gitu dengan keislamannya, melihat sebegitu yakinnya ibunya gitu dalam memperteguhkan keimanan ibu dan ayahnya, akhirnya wafat gitu. Namun Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam gitu. Perempuan syahid pertama. Begitulah kemuliaannya. Perempuan inilah perempuan gitu. Sekuat itulah perempuan di zaman Rasulullah. Belum lagi kita mendengar istilah sahabat-sahabat yang terjun ke medan perang gitu. Sebenarnya kita sering mendengar sahabat ya. Dan ini ada sahabat perempuannya alias sahabiah. Mungkin ada yang juga yang pernah dengar kisah tentang Nusaybah, ada Khansa, ada lagi siapa? Umaysyah. Berapa sahabat gitu banyak. Ada yang ikut waktu perjanjian dengan Rasulullah gitu. Ada istilahnya sahabat perempuan yang ikut dalam berpolitik gitu. Ketika mengikuti perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah, ada 2 orang sahabat perempuan. Ada lagi kisah Nusaybah. Ini memang terkenal dengan perempuan yang terjun langsung ke medan laga pada kala itu, pada perang Uhud, di mana awalnya cuma niat bawa garibah gitu ya, bawa minum. Selanjutnya tim konsumsi, tim medis lah untuk perang. Kan biasanya perempuan dan Rasulullah memang diperuntukkan untuk yang bawa makanan, yang bawa obat-obatan. Awalnya memang dia buat bawa garibah untuk ngasih minum syuhada gitu ya. Namun ketika perang Uhud ya, kaum muslimin itu kondisinya awalnya menang gitu ya. Namun setelah itu karena keadaan ya sahabat yang dari bukit turun, terus pasukan Khalid bin Walid yang masih belum muslim memutar arah, akhirnya mereka menyerang dari belakang. Akhirnya waktu itu lumayan terjadi kekacauan. Nusaybah yang melihat kejadian itu gak mau kalah dan melihat Rasulullah juga terjepit di ujung sana. Dan Nusaybah langsung berlari ya, dikisahkan itu mengambil pedang sahabat yang sudah syahid, mengambil pedang itu dan ikut berperang melawan musuh pakai tangannya. Bayangin perempuan
Insya Allah itu terlatih sekali beliau untuk memakai pedang. Gak mudah ya, mungkin teman-teman di sini ada nggak yang pernah coba pakai pedang? Kalau Firarsa itu nggak bakal mudah, karena kalau di film-film kayak di drama-drama Korea gitu, itu latihannya tuh panjang banget untuk memakai sebuah pedang, itu nggak mudah. Keren banget seorang Nusaibah bisa mengayunkan pedang gitu dengan gagahnya seperti ya seorang pahlawan. Bahkan itu memang berdiri di dekat Rasulullah gitu, melindungi Rasulullah sampai beliau mempunyai luka yang sangat banyak di dalam badannya itu, bahkan sampai 12 luka, dan ada yang sampai menganga di punggung beliau yang membuat beliau pingsan gitu. Dikisahkan setelah perang beliau pingsan, lalu Rasulullah ngelihat sahabat yang syahid gitu ya. Lalu Rasulullah ke tempatnya Nusaibah gitu. Nanti Rasulullah nanya gitu, bagaimana keadaanmu Nusaibah? Nusaibah terbangun dan mengatakan, aman Rasulullah, aman gitu. Kurang lebih kayak, tak apa-apa Rasulullah, asalkan kalau Rasulullah selamat tak masalah gitu ya, kata Nusaibah. Namun ketika Rasulullah pergi lagi, Nusaibah pingsan gitu, membuktikan bahwasanya dia memang kesakitan, sangat-sangat sakit gitu. Tapi kecintaan kepada Rasulullah, ya kecintaan terhadap Islam, semangatnya berjuang dalam mempertahankan dan memperteguhkan syariat Islam, itu nggak main-main, sampai membuat sakitnya itu bisa hilang gitu dari diri beliau, sampai memang bisa ditahan gitu, asalkan beliau tetap melihat Rasulullah hidup, asalkan beliau tetap bisa berjuang. Bahkan juga setelah itu dikabarkan kan kaum muslimin setelah istirahat ya bakal balik lagi nyerang tuh setelah perang Uhud itu. Jadi kedengeran tuh sama Nusaibah bahwasanya Rasulullah bakal balik lagi nyerang. Akhirnya dia lagi pingsan itu bangun lagi, terus ngambil pedangnya lagi gitu, mau ikut berjuang lagi bareng Rasulullah dan para sahabat. Segitulah sosok kerennya, sosok-sosok yang menyokong dakwah Rasulullah dulu gitu. Perempuan-perempuan luar biasa. Belum lagi ada Khansa gitu ya. Khansa ini dikisahkan seorang mujahidah yang mengirim mujahid-mujahid. Jadi dikisahkan beliau punya anak, itu ada suami, mulai dengan suami beliau yang beliau utus terus syahid, terus ada 4 orang anak beliau yang beliau utus juga syahid keempat-empatnya gitu. Jadi beliau tidak sedih karena beliau justru merasa bahwasanya itulah fungsinya gitu. Itulah tujuan dia, memberikan semua yang dia punya termasuk anaknya, keluarganya untuk kemajuan dakwah Islam, untuk berjihad di jalan Allah. Begitulah gambaran peradaban Islam dulu, kenapa bisa sekeren itu, karena mereka punya perempuan-perempuan sekeren itu, teman-teman. Ada juga pernah, kalau ada yang baca buku Sirah Nabawiyah, yang ini yang karangannya Syekh Mubarak Furi ya, ada seorang waktu perang Parit,